Terima kasih Yang Mulia. Kami punya beberapa pertanyaan, dari saya ada 3. Ya. Menjikapi apa yang dijelaskan tadi oleh ahli, saya sepakat dalam beberapa hal, karena kalau kita bicara mengenai hukum, buat mereka yang belajar mengenai hukum internasional atau filsafat misalnya, memang selalu kita akan berpegang pada proportionality, proportion. Kemudian juga berpegang pada asas yang disebut reasonableness, ya, kewajaran dan kepatutan. Dan juga sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh, yang disebut universality, ya, berlaku untuk semua. Nah, dalam konteks ini, ketika saudara ahli bicara mengenai Bawaslu nomor 8 2022, saya kira prinsip-prinsip ini juga harus mengikat, ya, kita dalam melihat peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, saya tidak melihat itu akan membatasi kewenangan MK, hanya sebatas perhitungan suara, perolehan suara, dan perbedaan perolehan suara. Saya kira MK itu menjalankan, ya, tunduk taat bukan saja kepada konstitusi, tapi terhadap konstitusionalisme. Jadi mesti dibedakan apa yang disebut constitution dengan konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme inilah yang menjadi pegangan buat MK dalam melakukan refinting, dalam melakukan ijtihad. Nah, jadi saya melihat, ya, dalam konteks ini MK seyogyanya memang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional, walaupun tadi saudara ahli mengatakan itu harusnya limitatif kalau bicara mengenai TSM, ya, itu ada di Bawaslu. Saya hanya ingin bertanya, ya, apakah dalam Ya pemirsa, sidang sengketa Pilpres masih berlangsung, tapi kita akan membahasnya ini dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio kami saat ini. Ada Vincentius Mendrova dari tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Vincent. Selamat pagi. Baik. Ya. Selanjutnya ada Bang Martin Simanjuntak, tim hukum TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Martin. Pagi. Baik, ini kita bahas dulu yang masih awal-awal nih sebelum mulai keterangan saksi, ya. Di awal-awal tuh menarik sebetulnya, ada sempat terjadi perdebatan dari 03 ya Bang Vincent, di mana ahli nomor 1 yang sebelumnya disampaikan yaitu Profesor Andi M. Asrun ini dikhawatirkan ini bersaksi dikhawatirkan ini karena sebelumnya beliau sebagai Direktur Sengketa Pilpres di 03, lalu pada saat hari ini ia bersaksi mewakili ataupun dihadirkan dari tim 02. Apa sebetulnya kekhawatiran dari 03? Ya, sampai tentu, kemudian menolak begitu ya Prof. Asrun hadir pada sidang hari ini. Ya, pada prinsipnya kita kan mengharapkan ahli yang dihadirkan itu adalah ahli yang bisa independen dan netral dalam memberikan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapatnya sesuai dengan keahliannya. Tapi kan sudah nggak 03, ini khawatir bocor strategi atau apa? Iya, tentu gini, ini kan Prof. Andi Asrun, saya juga berapa kali ketemu dalam forum media gitu ya. Memang beliau ini sebelumnya memang jadi Direktur Sengketa Pilpres di 03. Tentu ada alasan. Kemudian pihak TPN memutuskan untuk tidak menggunakan apa istilah kata halusnya lah ya. Artinya tidak membutuhkan pemikiran beliau dalam tim kami. Tapi gitu. rumusannya sudah diketahui begitu ya, rumusan-rumusannya Iya, seperti yang dijelaskan tadi memang sejak awal dia sudah mulai terlibat di dalam proses ini ya. Itulah kemudian kami keberatan bahwa patut diduga ini tidak lagi netral dalam memberikan pendapat. Itu poinnya di sana gitu. Karena sudah menjadi bagian dari tim kami, bahkan ikut terlibat dalam diskusi-diskusi. Ya tentu kita tidak mau menolak ahli yang memang menurut kita ahli yang tidak punya konflik of interest terhadap persidangan ini gitu loh. Ya, tapi bagaimanapun kan itu kembali kepada hakim. Tadi kan kita sudah melihat sendiri pendapat ahli Andi Asrun ya, bagaimana pendapatnya, dan kami konsisten untuk tidak memberikan pertanyaan gitu. Iya. Tadi beneran tidak diberikan pertanyaan. Tapi itu bukan cuma Prof. Andi Asrun. Kemudian ada Bang Margarito Kamis, ada Bang Kodari juga tadi sempat. Mungkin yang kami keberatan ada 2 ya. Selain Prof. Andi Asrun, yang kedua adalah Kodari, Pak Kodari.
Ya tentu memang kan kita tahu juga Pak Kodari sebagai partisan politik Prabowo Gibran. Beliau ini juga memang sejak awal sebelum penetapan calon saja sudah mengkampanyekan perihal 3 periode atau perpanjang masa jabatan. Terus ada satu putaran. Satu putaran gitu ya. Nah menurut kita, kita membutuhkan kemurnian keahlian sebetulnya. Siapapun boleh saja dihadirkan ahli, kita tidak keberatan. Sama seperti ahli yang memang kami hadirkan di persidangan, ya kita mau menyajikan kemurnian keilmuan yang memang tidak kental soal konflik of interest-nya di dalam sengketa ini. Bisa dikatakan meragukan independensi begitu ya. Gimana tuh Bang Martin? Meragukan ahli dari 02 nih? Gak apa-apa. Biasanya kan juga memang kalau dalam persidangan ya, saya tidak berbicara dalam sidang Mahkamah Konstitusi, saya berbicara dalam sidang-sidang yang lain. Tatkala ada keraguan dari pihak baik tergugat maupun penggugat ataupun melalui jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, terkadang memang hak itu digunakan kalau kita tidak sependapat bahwa ada konflik of interest itu. Namun yang mau saya tekankan begini, yang disampaikan Prof. Andi Asrun tadi itu kan sebenarnya kan keilmuan secara hukum tata negara. Beliau menyoal soal hukum konstitusi juga. Kompetensi absolut terkait pelaksanaan dari pasal 22E ya kalau nggak salah ya, atau C itu ya, ayat 1 sampai ayat 6, bahwa yang dimaksud untuk memeriksa dan mengadili secara jujur dan adil itu ada tata laksananya di ayat 6 dan pembagian tugas gitu loh. Dan ini tidak seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi terkait strategik dari TPN. Jadi ya argumentasi yang disampaikan oleh Prof. Asrun itu didasari oleh keilmuan dan ada juga di dalam permohonan kita. Nah tentunya ya nanti ini biar mahkamah yang menentukan apakah pendapat tersebut dapat dipercaya atau dapat dipertimbangkan atau tidak. Nah tadi terkait Bang Kodari. Kalau Bang Kodari ini kan dihadirkan untuk membaca ya data-data survei ya. Yang mana sebenarnya nih, ini saya bukanya di sini deh. Iya. Ada salah satu lembaga yang sebenarnya orangnya itu penelitinya siap dihadirkan sebagai saksi. Namun institusinya tidak memberikan izin. Dengan dalil bahwa data tersebut data publik, silakan publik yang menginterpretasikan sendiri. Dan kalau mau digunakan, gunakanlah itu. Nah, saya juga tidak tidak mempersoalkan juga kalau memang ada dari teman-teman 01 maupun 03 yang keberatan. Tapi kan jalannya persidangan ini kan bukan atas kemauan masing-masing pihak. Nanti jalannya persidangan ini dan juga pendapat ahli yang diterima oleh mahkamah itu semua ditentukan oleh mahkamah. Oleh karena itu yang kami anggap ya salah satu peneliti dan juga ya tadi kalau dibilang tadi aktivis yang bisa membaca data ini secara baik ya dan memaparkan dalam satu bentuk argumentasi dan memaparkan dan meyakinkan Mahkamah Konstitusi ya salah satunya Bang Kodari. Sehingga ya kita gunakan. Nggak masalah nanti kita serahkan semuanya kepada Mahkamah Konstitusi. Nah tapi apakah pemilihan ahli Prof. Andi Asrun ini termasuk strategi untuk memenangkan sidang ini atau bagaimana? Enggak. Yang pasti bukan strategi kalau dikaitkan dengan tadi ya, dari bekas TPN. Mantan Direktur 03 misalnya. Yang kami perhitungkan adalah keilmuan beliau. Itu saja, bukan karena kedekatannya dengan TPN. Enggak, kita tidak seperti itulah. Karena begini, sebenarnya kan yang diuji ini kan bukan barang baru. 2019 pun pihak kami ya, Pak Prabowo juga menggunakan dalil yang sama. Dan kalau saya tidak salah juga nanti boleh dibuka lagi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Kawan-kawan 03 juga membuat bantahan yang hampir mirip. Dan pertimbangannya juga hampir mirip. Oleh karena itu ya saya pikir kalau keilmuan kan nggak bisa berubah. Yang bisa berubah itu adalah dukungannya gitu ya. Kalau itu yang dipersoalkan. Tapi alasan kami menghadirkan Prof. Andi Asrun itu bukan karena beliau mantan tim strategik
hukum di dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Oke, nah ini mungkin Bang sebelum jauh kita mendengarkan jalannya sidang, mungkin apa dari ahli-ahli yang sudah dihadirkan pada hari ini, apa yang diharapkan mungkin dari pihak terkait, apa yang ingin dibuktikan nantinya sepanjang sidang ini berlangsung. Tapi ditahan dulu ya Bang Martin, kita harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi.